waktu adzan begitu ya. Begitu Allahu Akbar adzan. Itu futihat abwabus sama. Pintu langit terbuka gitu. Oleh karena itu termasuk nanti daripada tanda-tanda akhir zaman, daripada tanda-tanda sudah mendekati kiamat, itu nanti kaum Ya'juj wa Ma'juj keluar. Jadi kalau kita baca suratul Kahfi, itu Iskandar Zulkarnain itu membuat sebuah benteng memenjarakan kaum Ya'juj wa Ma'juj. Itu tiap hari kaum Ya'juj wa Ma'juj itu benteng sama dia apa? Dikerokin. Sama dia dikerokin. Tiap hari, tiap menit, tiap detik itu benteng sama dia. Yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain sama dia apa? Sedikit demi sedikit itu benteng dikerokin sama dia. Tapi begitu adzan Allahu Akbar, itu langsung bentengnya berubah kembali seperti semula. Utuh lagi, trek gitu ya. Dikerokin lagi, azan utuh lagi begitu. Jadi nanti tandanya hari kiamat ya, itu keluarnya kaum Ya'juj wa Ma'juj berarti udah nggak ada lagi orang yang azan. Gitu ya. Oleh karena itu kalau kita lihat perputaran waktu di dunia, itu adzan itu ternyata 24 jam nggak berhenti. Kalau berhenti saja adzan 5 menit, berhenti ada sajian 10 menit, wah itu udah Ya'juj wa Ma'juj itu keluar itu. Jadi itu adzan tuh begitu kita periksa perputaran jam dunia, ternyata azan itu ya tiap menit ada azan. Sambung menyambung begitu ya. Tuh. Mulainya kalau Indonesia dari mana? Mulainya dari Indonesia bagian timur dulu. Ya. Timur tuh nyambung. Timur. Terus berputar terus ya. Gitu. Oleh karena itu ketika adzan itu dikumandangkan, itu pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tembus ke arsy itu pintu langit terbuka. Oleh karena itu kata Rasulullah, itu waktu adzan itu ya adalah waktu ijabah doa. Ya. Gitu. Jadi kalau kita pengen ngedoa, doalah ketika adzan. Kalau kita pengen ngedoa, doalah ketika adzan dan qomat, begitu ya. Kalau pengen kita ijabah doa, doalah ketika adzan. Atau kalau kita pengen ijabah doa, doalah antara adzan dengan qomat. Ada waktu tuh ya. Habis adzan ada waktu sebelum qomat. Doa kita sebanyak-banyaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu itu adalah lam turadda da'watuhu. Doa orang tersebut tidak ditolak. Ya. Enggak ditolak tuh doanya. Termasuk dalam riwayat yang lain dalam kitab Adhkar An-Nawawi diriwayatkan dari Al-Imam Anas, Rasulullah bersabda, la yuraddud du'a'u bainal adhani wal iqamati. Tidak ditolak adzan, tidak ditolak doa di antara adzan dan qomat ya. Jadi banyak minta sama Allah. Banyak kita ngedoa, banyak kita minta di waktu adzan atau di waktu antara adzan dengan qomat. Itu waktu ijabah doa, waktu di mana pintu langit terbuka. Begitu ya. Kan kalau kita baca Yasin tadi itu sebenarnya kalau orang yang bisa ngelihat kayak asap gitu ya. Itu terbang. Ngebul nih ruangan. Ini ruangan ngebul sama asap. Kalau orang kalau bisa ngelihat.
dia akan naik ke atas langit. Begitu. Makanya kalau tempat sering dibacain Quran, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, begitu ya. Kalau tempat sering dibacain Quran, ya. Walaupun kata orang itu angker, insya Allah adem. Ya. Sekarang ada tempat angker, panggil orang bisa mindahin, panggil orang bisa ngusir, paling cuma pergi doang. Orangnya udah pergi, balik lagi dia. Tapi kalau setiap jam, setiap waktu kita baca Quran, gimana kagak dia gimana dia mau betah? Begitu bacain Quran, kabur. Beres baca Quran, balik. Bacain Quran, kabur lagi. Lama-lama dia nggak betah. Ya. Jadi caranya begitu, ya. Kalau kata orang rumah kita angker, ada jinnya, ada segala macamnya, banyak ibadah. Banyak bacain Quran ke rumah. Begitu ya. Apa aja, mau rumah kayak mau kantor kayak. Oleh karena itu ketika sebuah tempat dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sebuah tempat kemudian dipakai di dalamnya kita banyak baca Quran, apalagi kita tempat tersebut kita pakai buat ngaji segala macamnya, pengajian, keberkahan demi keberkahan Allah turunkan ke tempat tersebut. Begitu ya, berkah. Beda, rasain aja ntar ya. Terasa benernya berkahnya itu tempat ya. Oleh karena itu dalam riwayat ya Imam Turmuzi, setelah itu qalu, para sahabat bertanya, "Pamada naqulu ya Rasulullah, wahai Rasul?" Kalau memang ketika adzan pintu langit terbuka, kalau memang antara adzan dan qomat doa itu diijabah, apa yang harus kami minta kepada Allah, wahai Rasul? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Salullahal afiyata." Minta ya, minta afiah oleh Allah, dijaga di dunia dan di akhirat. Minta berkah, begitu ya. Jangan minta kaya. Ya, jangan minta jabatan. Minta hidup berkah di dunia akhirat. Kenapa? Kalau berkah itu sudah menyeluruh. Kalau kita punya uang, punya harta berkah, maka harta kita qalilun kafa, sedikit cukup. Katsirun nafa'a, kalau banyak manfaat. Sedikit cukup, dipakai sama kita keluarga cukup, berkah itu namanya. Begitu ada banyak, lebih manfaat. Ya, bisa sedekah ke orang. Bisa ngebantu fakir miskin, bisa ngebantu yang lain, itu namanya nafa'a, manfaat. Berkah. Ya. Kita punya ilmu, berkah, manfaat ilmu kita. Ya. Kalau kita hidup ini berkah, maka hidup kita ini akan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu digiring kepada sesuatu yang sifatnya manfaat. Begitu ya. Gitu. Jadi kita mintanya berkah udah. Kalau ngedoa, ya Allah, saya pengen minta berkah dunia akhirat. Gitu ya. Saya pengen minta maslahat dunia akhirat. Begitu. Kalau kita punya anak, doain. Jangan doain supaya anak kita jadi orang kaya. Jangan. Kita doain, ya Allah, jadikan anak kita, anak saya, anak yang soleh, soleha, yang manfaat ilmunya. Begitu ya. Kalau punya ilmu, jadikan ilmu anak saya manfaat. Ya, jadikan hidupnya maslahat dunia akhirat. Jadikan hidupnya, berikanlah keberkahan dalam hidupnya di dunia, ya Allah. Begitu ya. Itu yang kita cari. Karena kalau sudah berkah, kalau udah manfaat, maka insya Allah seluruhnya ya, kebaikan demi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi dalam kehidupan kita. Begitu ya.